wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviar Triambasindo dari HKI 5B. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu sembelihan non-muslim. Langsung saja, pembahasan sembelihan non-muslim adalah sembelihan hewan yang tidak didasari oleh nama Tuhan. Memakan sembelihan non-muslim tidak dibolehkan dalam Islam, kecuali sembelihan yang dimaksud berasal dari ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Perihal makanan sembelihan oleh non-muslim ini memang suatu yang agak pekik dalam konteks daerah mayoritas non-muslim. Patut dicermati dahulu bahwa dalam problem sembelihan non-muslim ini yang pertama perlu dicermati adalah apakah hewan yang dimakan itu halal atau tidak. Secara umum, syarat penyembelihan hewan adalah mesti ditinjau dari penyembelih. Alatnya termasuk tempat, cara dan praktik penyembelihan, serta doa atau zikir saat menyembelih. Penyembelih disyaratkan adalah orang yang muslim atau ahlul kitab, serta merupakan orang yang berakal. Selama hewan itu halal secara zat, tidak ditunjukkan untuk ritus yang dipandang mengarah pada kesyirikan, serta alat yang ketentuan penyembelihnya tidak bertentangan dengan lumrahnya, cara yang disepakati dalam Islam, maka sembelihan non-muslim dibolehkan. Salah satu perdebatan soal sembelihan non-muslim ini adalah berada di dalam masalah ahlul kitab. Mengapa ia menjadi perdebatan? Karena dalam Al-Quran disebutkan yang mana artinya makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surat Al-Maidah ayat 5. Menunjuk ayat di atas, para ulama sepakat bahwa sembelihan para ahli kitab adalah halal, dan jika sembelihan dilakukan oleh seorang penyembah berhala atau orang yang murtad, maka sembelihannya tersebut tidak halal. Jika hewan disembahkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah haram. Dalam artian, hewan yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah seperti berhala, laut, penghuni kubur, dan lain sebagainya, maka hukumnya adalah haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana artinya, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih selain untuk Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya bagian yang B, syarat-syarat hewan sembelihan non-muslim. Saat menyembelih wajib menyebut Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin diperintahkan untuk memakan sembelihan yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika penyembelihan, dan diharamkan bagi mereka dimakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamulah tentulah menjadi orang-orang musyrik. Quran Surat Al-An'am ayat 6, Al-An'am ayat 121. Dan sebuah hadis dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Ibnu Abbas menafsirkan, janganlah kamu makan suatu yang nama Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan ketika menyembelihnya. Dan selanjutnya, dengan demikian makanan sembelihan binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya adalah perbuatan dosa, dan apabila pelakunya menghalalkan perbuatan tersebut, maka dapat menyeretkan pelakunya ke arah kemusyrikan atau kekufuran. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alno dan Musa di sini bersama rekan saya Noviar Triambasindo. Di sini kami akan
mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu dilanjutkan oleh saya. Saya akan melanjutkan presentasi oleh saudara rekan saya, yaitu Noviartri Almasindo. C. Tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan juga harus sesuai Islam, yaitu tidak ditusuk, tidak dibakar dengan api, tidak disengat oleh listrik, tetapi menggunakan pisau yang tajam dan menggunakan cara yang baik. Diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, adalah kefasikan. Lanjut. Berdasarkan penuturan orang-orang yang terpercaya, penyembelihan di rumah potong hewan di luar selatan yang mayoritas tidak islami kebanyakan dilakukan dengan ditusuk, dipanaskan dengan air mendidih, atau disengat oleh listrik. Sehingga berdasarkan analisis kias analogi, binatang yang mati dengan cara disebut disamakan dengan binatang yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang tenggelam, yang telah dimakan binatang lainnya, atau dengan kata lain disebut bangkai. Kita lanjut lagi. Selanjutnya, kesimpulan. Daging yang diimpor dari selain negara kaum muslimin ada dua jenis. Pertama, daging itu berasal dari negeri ahli kitab, maksudnya negeri yang penduduknya beragama Nasrani atau Yahudi, dan yang melakukan penyembelihan adalah seseorang ahli kitab dengan menyembelihan yang sesuai syariat. Daging jenis ini halal dikonsumsi oleh kaum muslimin berdasarkan ijma karena firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,